Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Dan kita kembali lagi di series storytelling season pertama, episode kedua. Kalian juga bisa mendengarkan podcast ini di Spotify dan di TikTok, dan juga di channel YouTube Indoriek TV. Nah, di episode kedua kali ini mungkin ceritanya agak sedikit panjang daripada episode pertama kemarin. Dan episode kedua ini akan aku bagi menjadi beberapa part, karena episode ini menceritakan salah satu kisah nyata yang aku ambil dari perjalanan hidupku sewaktu aku masih berkuliah di Jogja pada tahun 2004. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, cerita ini adalah kisah nyata di mana aku itu baru lulus SMA dan ingin meneruskan kuliah di Yogyakarta. Waktu itu aku baru lulus dari SMA di sebuah sekolah yang nggak terlalu favorit di kota Lampung, dan ingin melanjutkan kuliah di Bandung. Tetapi ibu dan ayahku nggak setuju kalau aku melanjutkan kuliah di Bandung dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Lalu ayah dan ibuku memberikan pilihan aku untuk kuliah di Padang, karena di sana ada banyak keluargaku dengan background dan latar belakang pendidikan yang sangat bagus. Salah satu kakekku di sana menjadi guru besar dan seorang rektor di sebuah universitas favorit di Padang. Dan paman-pamanku juga banyak yang menjadi dosen di sana. Namun aku menolak karena aku memang nggak ingin terlalu mendalami soal pendidikan. Tujuanku kuliah itu hanya ingin menjadi sarjana, dan selebihnya aku ingin mengejar impianku di dalam dunia musik. Itulah kenapa yang pertama kali aku pilih adalah kota Bandung. Karena di Bandung pada zaman itu banyak banget musisi, seniman, anak-anak band yang menjadi terkenal yang berasal dari kota Bandung itu. Setelah menjalani perdebatan panjang dengan ayah dan ibuku, akhirnya mereka kekeh tetap tidak memperbolehkan aku untuk berkuliah di Bandung, dan memberikan pilihan kedua, yaitu kota Jogja, dengan alasan ada paman saya juga yang sedang berkuliah di sana, mengambil S2 di salah satu universitas paling terkenal di kota Jogja. Akhirnya aku pun mengiyakan pilihan tersebut, karena aku pikir kalau di Jogja juga bisa mendukung hobi musikku pada zaman itu. Karena di Jogja lumayan banyak juga seniman, musisi yang bermunculan pada zaman itu, seperti Sheila on 7. Dan hari itu pun tiba, hari dimana akhirnya aku mulai berangkat ke Jogja untuk mencari kampus dan tempat tinggalku selama berada di Jogja. Aku berangkat ditemani oleh ayah, ibu, adikku yang paling kecil, dan satu pamanku yang menjadi driver perjalanan kami. Kami berangkat menggunakan mobil Kijang tua ayahku yang dibelinya beberapa tahun sebelum aku lulus SMA. Perjalanan dari Lampung menuju Jogja menggunakan jalur darat waktu itu menghabiskan waktu sekitar 24 jam atau 1 hari 1 malam lebih, karena pada zaman itu jalan tol di Sumatera belum dibangun, dan waktu kami tiba di Pulau Jawa juga nggak menggunakan jalan tol. Jadi terasa lama tapi tidak begitu terasa, karena ini seperti petualangan baru bagi aku untuk melihat dunia luar dan melewati banyak sekali kota-kota yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku excited banget dan sangat bersemangat. Sampailah kami di kota Jogja. Waktu itu subuh menjelang pagi, kami sudah berada di pinggiran kota Jogja. Dulu kota Jogja bukan seperti sekarang yang sangat ramai kendaraan dan mal-mal. Dulu di pagi hari udaranya itu masih seger banget, dan masih banyak banget orang yang memakai sepeda ontel beriringan untuk bekerja ataupun kuliah. Aku ingat waktu itu mobil-mobil juga belum banyak, tapi motor dan sepeda masih banyak banget. Kami langsung mencari penginapan kecil di pusat kota Jogja, tepatnya di sekitaran dekat dengan jembatan Saidan. Di sana ada penginapan kecil yang aku lupa namanya. Entah sekarang penginapan itu masih ada atau enggak, karena waktu kami nginep di sana pun terlihat sangat sepi dan
kayaknya kurang diminati sama orang-orang. Setelah menaruh barang, mandi dan beristirahat sebentar, kami pun langsung mencari makanan di sekitar daerah tersebut. Banyak sekali lesehan-lesehan pecel lele dan nasi goreng, serta warung-warung mie ayam di daerah sana. Akhirnya, lesehan pecel lele di pinggir jalan menjadi pilihan kami. Kami pun duduk dan makan di sana. Terus, gak berapa lama, datang beberapa orang mahasiswi dengan pakaian tuh agak seksi dan duduk di depan, tepat di depan meja kami. Lalu ayahku langsung berkata kepadaku, "Yang benar kalau sudah kuliah nanti." Sekarang aku ngerti perasaan ayahku pada waktu itu, karena aku adalah anak pertama dan anak yang pertama merantau jauh ke Pulau Seberang. Pasti dia sangat khawatir dan gak ingin aku terjerumus dalam pergaulan bebas di sana ya. Setelah makan, kami langsung menuju kampus-kampus yang sebelumnya sudah aku catat untuk didatangi dan mendaftar di kampus-kampus itu. Ada 2 kampus waktu itu yang aku datangi dan aku mendaftar di sana. Kampus itu di wilayah utara Jogja, di pinggir Ring Road Utara. Dan dikarenakan 2 kampus itu berdekatan dan hanya berseberangan jalan, aku lalu mendaftar di 2 kampus tersebut. Singkat ceritanya, aku ikut tes dan diterima di 2 kampus tersebut. Akhirnya aku harus memilih salah satu kampus itu. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuaku, dan akhirnya aku memilih satu kampus yang bangunannya besar dan lumayan terkenal di sana pada zaman itu. Dan sampailah kami pada waktu beberapa hari terakhir sebelum keluargaku meninggalkan aku di Jogja. Kami pun pergi mencari rumah kos di daerah yang gak terlalu jauh dengan kampus. Namun setelah banyak pertimbangan juga, akhirnya orang tuaku memutuskan untuk memilih rumah kos yang dulu pernah ditinggali pamanku yang berkuliah di Jogja juga, dengan alasan agar pamanku yang masih kuliah di Jogja ini bisa mengawasi aku sesekali di rumah kos itu. Kami sampai di rumah kos itu. Tempatnya itu memang di pinggir jalan utama, tapi lebih dekat dengan kampus lainnya, dan agak jauh kalau dari kampus aku tadi. Rumah kos itu kalau dari depan tampak seperti rumah biasa yang gak begitu lebar. Mungkin lebarnya hanya sekitar 16 meter, namun memanjang ke belakang. Tapi kalau dari luar tidak kelihatan ada apa-apa di belakang rumah tersebut, karena tertutup dinding bangunan-bangunan yang ada di sebelahnya itu. Rumah itu seperti bangunan lama yang sudah dibangun waktu zaman Belanda, namun dibuat sedikit perbaikan di depannya, jadi tidak tampak seperti sangat kuno. Mungkin yang punya rumah juga ingin supaya rumah itu nggak terlalu seram kalau dilihat dari luar. Kami bertemu ibu kosnya, masih muda, umurnya sekitar 40-an lah, dan kulitnya putih serta wajahnya sangat khas wanita Jawa. Sepertinya memang keluarga ini memang sudah kaya dari dulu, karena di dalam rumahnya juga terasa vibes old money-nya banget. Ibu itu punya satu anak laki-laki yang masih kecil, sekitar umur 10-11 tahun, dan anaknya nggak terlalu aktif seperti anak yang jarang bermain sama teman-temannya di luar. Hanya di rumah aja asik dengan TV, dengan mainannya. Suami ibu itu juga bekerja di pertambangan di sebuah perusahaan di daerah Kalimantan. Jadi suaminya jarang sekali pulang. Mungkin 3 bulan sekali suaminya pulang. Dan ibu itu tinggal sendirian di rumah yang sebesar itu. Tapi ada seorang nenek yang tugasnya sebagai pembantu yang membersihkan rumah ibu itu, dan sesekali juga jagain anaknya tadi. Nenek itu juga selayaknya wanita Jawa yang sering memakai pakaian batik, dan badannya juga sudah agak bungkuk. Ibu itu lalu mengajak kami ke belakang rumah, melewati lorong kecil di samping rumah utama, dan akhirnya baru terlihat ada apa di belakang rumah tersebut. Ternyata ada bangunan 2 lantai yang bentuknya itu letter U, dan di depannya ada sebuah gazebo atau sebuah pelataran
yang biasanya dipakai untuk tempat bersantai anak-anak kos yang tinggal di sana. Karena di sana juga ada satu TV lama yang sangat lama yang masih memakai knob putar untuk mencari channel, bukan memakai remote. Ada 2 orang pemuda waktu itu yang sedang duduk di sana sambil menonton TV dan menyapa aku serta keluargaku. "Monggo mas," kata mereka dalam bahasa Jawa. Kami pun tersenyum kepada mereka dan ibu kos langsung bilang kalau mereka adalah mahasiswa yang sudah agak lama tinggal di sini. Ibu kos itu juga menjelaskan kalau ada 12 kamar di sini, 6 kamar di lantai bawah dan 6 kamar lagi di lantai atas. Yang kosong hanya 1 kamar di atas, yaitu kamar nomor 5, yang tepatnya berada di sudut kanan atas bangunan tersebut. Kamar itu lebih besar, lebih lebar dari kamar yang lain. Dinding kamarnya berwarna krim, tapi banyak bercak-bercak jamur di setiap pojokan kamar, seperti sudah lama nggak ditinggalin. Lantainya pun masih memakai lantai biasa, bukan marmer, kayak lantai rumah lama yang warnanya itu abu-abu yang biasa kita lihat seperti di rumah sakit lama itu. Dan semua kamar di sana itu nggak punya kamar mandi di dalamnya. Jadi kamar mandinya itu di luar, adanya di lantai atas, tepatnya di pojok kiri lantai atas bangunan itu. Ada 2 kamar mandi, dan itu dipakai bergantian oleh penghuni kos. Di sebelah kamar mandi itu ada ruang terbuka untuk menjemur pakaian. Dan di bawah tempat menjemur pakaian itu ada tempat parkir kendaraan, motor, sepeda untuk para anak-anak kos di sana. Maklumlah, zaman itu belum banyak mahasiswa yang pakai mobil untuk kuliah ya. Kendaraan mereka kebanyakan seperti sepeda atau motor atau hanya jalan kaki kayak aku. Karena aku juga nggak diberikan kendaraan, mungkin karena awal-awal kuliah supaya kenal dulu medannya, kenal dulu kota Jogja seperti apa ya kan. Singkat cerita, aku mendapat kamar dan tempat tinggal. Besoknya setelah memindahkan semua baju dan barang yang aku bawa dari penginapan ke dalam kos, lalu keluarga aku pun pamit untuk pulang ke rumah dan meninggalkan aku untuk kuliah di kota Jogja ini. Di hari pertama aku tinggal di sana, aku belum tahu semua nama-nama para penghuni kamar kos itu. Dan mereka juga jarang ada di kamar karena sedang kuliah ataupun sedang tidur. Jadi belum ada lagi yang aku temui selain 2 pemuda kemarin. Dan entah kemana 2 pemuda yang kemarin. Sampai saat itu aku belum pernah melihatnya lagi. Malam pun mulai menjelang. Aku sholat maghrib dan bersiap untuk mencari makan di luar untuk makan malam itu. Aku keluar melalui jalan samping rumah utama dan menutup pagarnya. Oh iya, ada peraturan di rumah kos ini. Jam malam adalah jam 10 malam, yang artinya tepat jam 10 malam pintu pagar akan dikunci, dan kalau kita masih di luar artinya kita nggak bisa masuk lagi ke dalam rumah kos itu. Dan dilarang juga membawa wanita ke dalam area kos, apalagi ke dalam kamar. Dan satu peraturan lagi adalah jangan membuka pagar di samping kamar mandi, karena itu adalah pagar untuk akses tangga ke atas bangunan. Mungkin takutnya kita jatuh atau seperti apa, atau ada barang-barang yang simpenan ibu kos di sana ya. Nah, aku pun beli makanan yang ada di depan kos. Aku beli dari seorang penjual nasi goreng yang berjualan dengan gerobak dorong, dan sengaja aku bungkus untuk makan di dalam kamar. Aku bawa makanan tadi menuju kamarku, dan sambil berjalan aku baru sadar ternyata di atas pintu kamar kos itu ada nomor kamar. Tetapi kecil banget, sampai kalau nggak benar-benar dilihat nomor itu nggak akan disadari ada di sana. Lalu aku melihat nomor kamar yang ada di sebelah kamarku itu. Nomor kamar itu nomor 3. Dan aku lihat nomor kamarku dan nomornya adalah nomor 5. Lalu aku juga lihat nomor kamar yang di pojok bangunan di sebelah kamarku itu. Ternyata nomor kamarnya adalah nomor 6. Aku berkata kecil
dalam hati. Di mana nomor 4? Lalu aku berpikir mungkin di bawah. Lalu aku langsung masuk ke kamar, menghabiskan makanan. Setelah makanan habis, aku langsung ketiduran karena mungkin kelelahan habis pindah-pindahan barang dari hotel ke kamar kos ini tadi ya. Dan aku pun langsung tertidur sampai besok pagi. Nah, di hari kedua saat pagi hari, baru aku mulai bertemu dengan para mahasiswa yang tinggal di sana. Aku berkenalan satu persatu, ngobrol dan berbincang sambil mengantri untuk bergantian memakai kamar mandi yang cuma 2 kamar itu. Orang-orang di sana sangat ramah dan sangat friendly banget. Mereka kebanyakan kuliah di kampus yang dekat dengan kos kami, dan kebanyakan sudah mau hampir selesai. Hanya aku satu-satunya mahasiswa baru yang ada di kos itu. Aktivitas mereka itu seperti sudah terjadwal dengan baik. Karena setelah mereka mandi, rumah kos itu kembali sepi. Tinggal aku sendirian, karena aku masuk kuliahnya masih 1 minggu lagi. Karena sepi, aku gunakan waktu untuk melihat-lihat area rumah kos itu, sekedar untuk mengenal setiap sudut rumah kos itu. Dari pojok kiri atas bangunan, aku menghitung jumlah kamarnya. Ternyata di atas hanya ada 5 kamar. Nomor 1, 2, 3, 5, dan nomor 6. Lalu aku penasaran dan turun ke bawah untuk menghitung jumlah kamar di lantai bawah. Di lantai bawah ada kamar nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Serta 1 kamar khusus untuk mensetrika pakaian. Jadi kalau di total semua kamar itu ada 11. Bukan 12 kamar yang seperti ibu kos waktu itu jelaskan kepadaku. Di mana kamar nomor 4? Aku bertanya dalam hati. Sampai di sana aku masih bingung dan bertanya-tanya, apakah kamar nomor 4 ada di dalam rumah utama ibu kos? Karena memang kami tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah utama. Waktu itu kebetulan juga ada nenek penjaga rumah yang sedang menyapu di area pelataran ruang TV. Aku pun menyapa nenek itu dan bertanya kepada nenek itu, "Nek, maaf, kamar nomor 4 itu di mana ya?" Dan seketika nenek itu terdiam dan hanya menatapku tanpa sepatah kata sekalipun, sambil meneruskan menyapu ruangan TV itu tadi. Lalu aku pun pergi aja, meninggalkan nenek itu tadi. Setelah hampir seminggu aku tinggal di rumah kos itu, terasa normal dan gak ada yang aneh. Dan aku pun sudah gak terlalu mikirin tentang kamar nomor 4 itu. Sampai suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon. Malam itu memang terasa agak dingin dan sepi banget. Padahal waktu baru menunjukkan jam 8 malam. Tapi sudah sangat terasa sepi sekali. Aku mengintip di jendela kamarku, melihat keadaan kos. Juga gak ada orang di luar kamar atau orang-orang yang sedang menonton TV di pelataran bawah. Sepi banget. Dan aku berpikir mungkin mereka sudah tidur atau belajar di dalam kamar. Aku pun lanjut membaca buku sampai gak terasa sudah jam 1 malam. Seketika aku mendengar suara langkah kaki yang seperti berjalan dari lantai bawah lalu ke atas, lalu disusul oleh suara pintu pagar yang terbuka. Siapa yang malam-malam buka pagar? Kan ini udah jam 1 malam, aku bergumam kecil. Lalu aku kembali mengintip di jendela kamarku. Aku melihat ada cahaya seperti cahaya lilin kecil di dekat kamar mandi. Biasanya memang kamar mandi itu kalau malam lampunya dimatikan karena untuk menghemat listrik. Dan aku menduga kalau suara pagar tadi itu adalah pagar di samping kamar mandi yang menuju ke atas bangunan. Karena aku lihat ada cahaya lilin di sana. Mungkin nenek-nenek penjaga kos sedang membenarkan mesin air yang macet, pikirku. Karena setahu aku di lantai paling atas yang dipagari itu ada gudang dan mesin air.
Tanpa curiga, aku pun langsung bergegas tidur. Setelah beberapa saat aku memejamkan mata, aku mencium bau wangi banget, seperti bau pandan dan bunga kantil yang biasanya kita tabur di atas kuburan. Bau itu nggak hilang-hilang, tapi aku tetap aja pejemin mata karena memang sudah ngantuk banget. Dan aku juga takut mencium bau wangi itu. Aku juga takut membuka mataku karena aku tahu kalau bau-bau ini biasanya identik dengan bau-bau makhluk halus. Aku tetap aja nggak mau buka mata. Dan mungkin karena saat itu aku sangat ngantuk banget, aku langsung tertidur sampai pagi harinya. Oke, kita lanjutkan lagi cerita ini di part keduanya. Jadi untuk kalian yang ingin mendengarkan podcast ini, kalian juga bisa mendengarkan di Spotify, di YouTube, dan di TikTok. Jangan lupa juga untuk kalian follow Spotify dan akun TikTok, serta subscribe juga channel di YouTube Indoreact TV untuk langsung mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru selanjutnya. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.